Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatul Nur Afifah, NIM 1903211000037 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan 3 komoditas, diantaranya adalah padi di Cilacap, Jawa Tengah, ubi jalar di Jember, dan yang terakhir adalah sapi potong di Sumatera Barat. Yang pertama adalah komoditas padi. Permasalahan utama petani di Cilacap, Jawa Tengah adalah penurunan hasil produktivitas padi pada tahun 2000. Berdasarkan dari keputusan Presiden nomor 132 tahun 2001, Gubernur diwajibkan untuk membentuk Dewan Ketahanan Pangan pada Provinsi Jawa Tengah yang merumuskan kebijakan pemantapan ketahanan pangan. Penurunan produksi padi yang dialami pada tahun 2000 dengan sebesar 343.421 ton, akan tetapi pada tahun 2007 mengalami penurunan lagi, yaitu sebesar 265.453 ton. Penurunan produksi padi di Cilacap, Jawa Tengah diakibatkan dari penyusutan lahan pertanian, di mana pemerintah telah menetapkan perlindungan terhadap lahan pertanian menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Pasal 17 tentang perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan. Cara untuk mengatasi alih fungsi lahan adalah dengan melakukan penetapan lahan pertanian dengan secara berkelanjutan agar tidak terjadi penurunan produktivitas padi lagi. Yang kedua adalah ubi kayu. Permasalahan utama yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Jember pada tahun 2014 adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kebijakan pemerintah telah diatur pada Undang-Undang tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah harus mengatur dan mengelola adanya komoditi ubi kayu, yaitu dengan cara mengeluarkan suatu kebijakan regulasi yang berisi tentang melindungi dan mensejahterakan petani ubi kayu. Proses produksi ubi kayu mengalami kendala, apalagi jika dilakukan pada saat musim penghujan yang disebabkan karena faktor cuaca. Selain itu, sulitnya petani untuk mendapatkan peminjaman modal pada lembaga keuangan sehingga menyebabkan petani tidak memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Petani yang mengalami kesulitan untuk peminjaman modal kepada lembaga keuangan, maka sebaiknya memanfaatkan subsidi dari pemerintah agar dapat memaksimalkan hasil produktivitas. Yang ketiga adalah komoditas sapi potong. Permasalahan utama yang dihadapi oleh peternak sapi potong di Sumatera Barat pada tahun 2011 adalah sampai hingga sekarang permintaan daging sapi potong belum dapat dipenuhi oleh produksi di dalam negeri. Kebijakan pemerintah telah diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101 Permentan OT 140 7 2014 yang berisi tentang pedoman pembibitan dari sapi potong yang baik, sehingga dapat diimplementasikan dengan membuat program swasembada daging sapi, perbibitan sapi yang unggul, serta teknologi yang memadai. Jumlah produksi sapi potong di Sumatera Barat pada tahun 2009 yaitu sejumlah 18.322,3 ton. Akan tetapi dengan jumlah tersebut masih belum dapat memenuhi permintaan di dalam negeri. Jumlah produksi sapi potong yang masih belum dapat dipenuhi karena adanya kendala yang sering dijumpai, khususnya pada wilayah Sumatera Barat, adalah produktivitas ternak yang cukup rendah. Hal tersebut dikarenakan pakan yang diberikan terhadap sapi potong memiliki kualitas yang cukup rendah. Makanan yang akan diberikan terhadap sapi potong sebaiknya diolah dengan sebaik mungkin agar kualitas dan hasil produksi sapi potong mengalami peningkatan. Sekian dari saya, apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.